Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esa Sabila Hidayat. Saya akan menjelaskan mata kuliah pemrograman framework pertemuan 6 modul 6. Jadi langsung aja kita ke materinya. Itu ada pertama itu ada penerapan template third party. Kita akan menerapkan template third party yaitu Vault template ke Laravel. Informasi lebih lengkap terkait Vault ini dapat dilihat pada link berikut. Jadi ini kita download, ini nih semuanya kita download, lalu ekstrak filenya itu ke c/laragon/www/ lalu kita buat namanya itu jadi nama kelas kita vault template, sehingga isi foldernya itu ada sebagai berikut. Sebelumnya saya sudah download, jadi kayak langsung aja. Nah, ini udah ada, ini nama kelas saya 2SIB, strip vault strip template. Nah, kan ini udah ada di si Laragon www. Nah, oh ya, buka isinya ya. Kita buka lah isinya. Ini isinya sama kan seperti yang ada di sini. Nah, lalu akses HTTP kelas ininya. Baik, kita langsung akses aja, ini kita copy aja. Aku copy belum? Tadi kita ubah si B. Nah, ini dia sama kan kayak yang di modul. Nah, terus langkah kedua kembali ke project masing-masing, buat folder baru di public dengan nama aset strip admin, lalu copy folder image, JavaScript sama CSS sama vendornya yang ada di vault template itu tuh ke aset admin. Jadi di ini project kita tadi itu kita buat di eh, public, public ini. Nah, di publiknya itu kita buat folder baru yaitu aset strip admin, dan isi CSS image JavaScript dan vendor itu kita copy dari sini. Ini nih, ini kita copy ke sini. Oke, udah ya. Ini udah sesuai dengan yang di vendor. Nah, terus buat folder baru dengan nama admin di resource sama view-nya. Lalu buat file baru dashboard.blade.php di resource view adminnya. Oh my god, my Spotify. Apa ya, Pak? Jadi tuh di resource sama view-nya ini kan kita buat folder baru yaitu admin. Nah, di admin itu tuh kita buat lagi filenya itu si dashboard.blade.php ini dia. Nah, ini dia nih dashboard. Lalu kita akan mengambil salah satu page yang tersedia pada template untuk jadikan halaman awal. Silakan kembali ke folder, ke page dashboard, lalu buka dashboard HTML, terus copy codingannya itu ke sini. Kalau cara saya nge-copy itu kita tadi kan di 2SIB vault template ke page, ke dashboard. Nah, ini kan ini HTML ini. Cara saya nge-copy, saya bukanya itu pakai notepad. Nah, ini dia. Udah saya copy nih. Saya copy ke sini, ke resource view admin dashboard.blade.php. Nah, saya copy ya ke sana. Nah, buatlah basic controller dengan nama dashboard controller, lalu create function index memanggil view dari si dashboard.blade itu. Jadi, nah, nah, di controllernya itu kita buat dashboard, terus kita buat seperti yang ada di modul, yaitu admin dashboard. Nah, jangan lupa membuat rootnya di dashboard, dialiaskan dengan dashboard. Jadi ya ini mana rootnya ya. Nah, ini dia rootnya. Dialiaskan dengan si dashboard. Nah, silakan akses slash dashboard. Jika berhasil maka tampilkan sebagai berikut.
Nah, sama kan dengan yang di modul tadi. Bakal lama nih Pak videonya, jadi langkah ketiga itu kita perlu menyesuaikan directory untuk CSS-nya. CSS image dan JavaScript yang ada di template folder. Silahkan ganti seluruh bagian yang titik-titik tadi CSS itu menjadi seperti yang ada di modul. Nah, yang pertama tuh ada link type-nya itu kita ubah kita ubah semuanya itu jadi seperti ini. Jadi kita ubah aja ya. Eh, di dashboard ini kita tutup aja. Ini panjang. Nah, ini langsung kita coba aja di sini. Nah, yang ini kan ref-nya itu, linknya itu tuh kan sebelumnya titik-titik. Nah, kita ubah jadi aset, nama asetnya. Kita langsung ubah aja deh ya. Itu masih pakai kutip. Ini kita hapus. Dua kurung kurawal. Kok tiga? Dua kurung kurawal. Terus kita buat aset. Dalam kurung. Ketik satu. Nah, ini udah ada sih muncul ya. Kita buat aja ya. Ads. Strip admin plus CSS yang ini nih, CSS fold slash maaf lama ya Pak ya. Assets slash admin slash CSS fold. Nah udah tuh, dan ganti seluruh bagian image itu menjadi seperti ini. Image tuh bisa dicari aja kayak ini yang profile picture. Ini kan langsung aja tuh kan di sini kan nambahin kurung kerawal dua kali sama aset sama si sumbernya dari folder aset admin di folder image brand dan apa segala macam ya. Nah ini ngikutin yang di belakang ini aja nih, mana tadi dia. Nah ikutin ini aja, cuman kan di sini ntar nambahin admin biar cepet. Nah terus ini tuh hapus kurung kerawal dua kali. Hei, kok begitu? Nah, set, tip. Nah, ini kita masukin aja. Ya, cepet. Nah, kayak gitu. Sama dengan semuanya yang image itu ini bakal lama banget loh, Pak. Jadi kemungkinan saya skip aja lah ya, bagi yang penting udah tahu satu nih kan gimana caranya tuh sama tuh aset sama kayak yang tadi. Cuman kan ini foldernya image. Sini di tuh tim di folder tim, nah terus di profile picture tiga ya ini kan di foldernya brand terus ada like sama dark. Yang udah tahu lah, yang penting udah tahu lah kan gimana cara buat masukin anunya fotonya. Nah ini kan tadi kan CSS nya kita sambungin ya, ini tuh kayak gini. Untuk fotonya itu ya belum saya masukin. Ini tadi udah tahu gimana cara masukin fotonya ya. Kalau foto yang kebuka tadi gimana ya, buka pula Windows. Nah image, nah terus yang di vendornya ini ganti seluruh bagian si vendor ini menjadi kayak gini pakai popper JS itu. Nah vendor itu ya di bawah, jadi ini kita tutup dulu. Jadi paling bawah ini kita tutup. Ini kita tutup. Ini tips dari bapak, kalau misalnya nggak dipakai itu tutup aja dulu. Nah, ini panjang banget. Nah ini nih si vendor berarti pasti si nambahin aset adminnya depannya ya, berarti sini tuh aset admin. Oke, maju banget ya, maaf ya Pak, soalnya
Lagi ngetik. Ini hapus set kurung kutip, kita copy aja ini ya, hapus, geser, siniin. Ini kan ini isi bukan, nah terus si bootstrapnya juga. Ya Allah banyaknya. Set admin. Apa tuh? Set kutip, set si bootstrapnya juga. Terus si on screen juga ya, oh ya on screen juga. Di sini tuh set aset sampai kayak gitu admin. This gonna take a while. Nah, udah bener kan? Sama kan? Nih, sama tuh sama. Nah, jika sudah maka tampilan dashboard akan terlihat sebagai berikut. Yang ini tadi dia refresh. Ya, sama aja sih kayak tadi. Fotonya tadi kayak belum dimasukin deh. Nah, silakan replace box tag navigasi sidebar menu dengan ini. Oke, kita copy sidebar menu itu lebih bersih. Lagi cara F eh sidebar menu kan ini ya. Nav ID-nya sidebar menu. Nah, ini nih kita hapus, kita replace. Nih, aja. Nah, si navigasi sidebar navigasi itu lebih rapi kan tadi daripada tadi itu kan kayak berantakan banget. Nah, saatnya kita ke CRUD data pelanggan part 1. Langkah pertamanya itu adalah kita akan membuat modul CRUD data pelanggan. Silahkan ikuti langkah berikut. Maaf. Nah, terus ini di terminalnya itu buat PHP artisan make migration create tabel pelanggan. Nah, ini saya sudah ngebuat tabel pelanggannya itu di database, ini database, di migration, dan ini dia. Nah, isinya tuh ini dia di up dan down itu kita isi dengan ini. Ini udah saya isi. Yang ini nih yang bawaan dari apanya ya pas kita ngebuat tabelnya tuh dia bakal langsung ada isi ini sama ini. Jadi saya komenin aja biar dia nggak hilang. Nah, terus kita migrate si anunya itu kita migrate. Kita buka terminal. Hmm. Nah, ini saya udah nge-migrate si tabel pelanggannya itu. Ini udah saya create juga tadi kan, saya migrate. Nah, langkah kedua itu setup primary key si tabel, variable, dan kolom. Setelah tabelnya itu apa sih namanya? Dibuat, selanjutnya ialah membuat model pelanggan yang akan menjadi jembatan dalam melakukan aksi ke database. Nah, terus di terminalnya itu membuat PHP Artisan make model pelanggan. Nah, terus dia itu akan muncul di app dekat si kontrol tadi, tapi di model. Nah, ini dia model si pelanggannya itu. Nah, terus kita isi dengan seperti yang ada di contoh. Di pada terus kolom mana tabel serta kita harus menetapkan apa yang menjadi primary key, tabel serta kolom yang dapat diisi oleh OSEP pada bagian variable. Nah, kan ubah isi file menjadi seperti ini. Ini sudah ya. Nah, langkah ketiga itu setup controller pelanggan. Selanjutnya kita akan membuat resource controller pelanggan yang akan menjadi logika bisnis dan pemanggilan model dilakukan. Pertama itu kita buat si controller pelanggannya. Ini saya udah buat controller pelanggannya. Terus di indeksnya itu kita
sesuaikan aja dengan modul Bapak. Ini indeks udah sama kan. Nah, terus kita jangan lupa diimport kelasnya di root root. Kemudian juga ini kita tutup. Nah, nih si pelanggan 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 sih pelanggan. Eh, nah, nah, jangan lupa diimport kelasnya nih kayak si kontrol tadi juga jangan lupa diimport ya semuanya. Nah, terus kita siapkan dengan nama pelanggan list di sini. Pelanggan list. Mana yang tadi kan? Perhatikan pada pemanggilan view admin pelanggan dan indeks ini. Tunjukkan pada folder admin terdapat folder baru bernama pelanggan. Lalu di dalam folder tersebut terdapat file index.blade.php. Jadi yang di view tadi itu kan ada folder admin nih. Nah di folder admin ini kita buat folder baru lagi namanya pelanggan. Nah di folder pelanggan itu barulah kita buat file baru yang namanya index.blade.php. Nah, isinya tuh sama dengan yang di dashboard tadi. Kita samain aja dengan dashboard tadi. Cuman ada beberapa yang diubah di kode antara tag main. Ini, eh, ini udah mentok ya. Nah, nah di main itu kan ada navbar, ada banyak nih. Kita tutup juga nih ya. Nah, ada navigasi, ada justify content dan ada footernya sama ya. Nah, silakan hapus kuda tag. Oh, tadi itu kan di sebelumnya itu ada yang dihapus ya. Ini udah saya hapus sih. Cuman kan dia sebelumnya sama dengan si dashboard ini. Liatin deh biar tahu mana bedanya. Salah tutup. Nah, si eh jadi sisanya si main itu cuma ada si navbar sama si class. Yaitu yang si PY4 sama row ini dihapus. Ini kan yang ini yang di dashboard ya. Dashboard sama indeksnya sama kan. Nah, itu dihapus. Jadi seharusnya itu sisanya itu yang udah dihapus tadi itu cuman sisain si navigasi dan footernya. Tapi kan karena tadi saya udah kebuat sebelumnya, jadi pas ini diakses pelanggan nih, harusnya gini aja. Jadi saya udah ada edit-edit. Nah, langkah keempat tuh kita akan menambahkan menu pelanggan pada bagian sidebar. Ini codingannya itu kita copy di sini. Kita copy si nav item itu tuh di sidebar. Nih, kita liatin aja deh. Text di sidebar menu. Nah, di sidebar itu kita sidebar terus kan di sini ada list ya. Ini deh. Yang ini tadi tuh yang codingan ini nih. Nih, ini dia di indeks tadi itu. Nah, tuh pasti di situ kan. Nah, terus hapus aktif pada nav item milik dashboard sehingga tampilan sidebar akan terlihat seperti berikut. Nah, yang ini nih, ih, speed banget ya. Nah, itu kan yang pertama tuh kan ada si dashboard yang kita tambahin. Nah, terus yang ini nih yang lister itu yang ini ya salah tadi maaf salah ya. Nah, terus sebelumnya tuh di nav item yang ini nih di dashboard itu tuh ada aktif juga. Nah, itu kita hapus kenapa? Biar kalau misalnya ini
Nah, jadi tuh yang abu-abu ini nih, yang abu-abu sekarang nih cuman muncul kalau misalnya ada kayak kita tuh lagi di halaman tersebut. Kayak misalnya sekarang kita lagi di dashboard kan, dia munculnya di dashboard aja nih. Tapi kalau misalnya kita ke pelanggan, nah si pelanggannya aja nih yang nge apa sih namanya abu-abu warnanya, si dashboardnya nggak abu-abu. Ini biar si dashboard juga ada itu, jadi kita pindahin juga ya ini. Nah, barnya bar. Kok nah bar, net bar, dashboard. Berarti ini aktifnya kita matiin. Nah, ini aktif kan? Kayak gini nih. Nah, kalau kita buka ya di dashboard, dashboard aja nih yang ada babunya. Tapi kalau misalnya kita buka pelanggan, pelanggan aja yang ada babunya. Itu yang pengaruhnya si aktif tadi itu. Selanjutnya, ya udah kan. Lalu lakukan hal yang sama dengan di dashboard. Ya, sama tadi yang saya buat ya. Nah, ini dia saat mengakses menu pelanggan, saat mengakses menu dashboard. Nah, terus kedua kita akan menambahkan breadcrumb, title, dan tombol tambah data. Nah, ini kita copy, terus pastanya tuh di halaman indeks satu tepat di bawah kita close si navigasi. Nah, berarti kan di sini di si indeks tadi di main, nih di main kita ini dia isinya. Yang si codingan yang ini nih kita pasti pas di bawah si navbar. Ya kan, pas di bawah navbar nih kita kopas. Saya udah kopas ya Pak semuanya. Karena kalau ngetik ulang lagi lama Pak. Nah, lakukan beberapa perubahan. Eh, nah, oh ya, kan codingan ini nih, si dia nih awalnya si H4 itu all order sama P-nya itu tuh ini tulisannya. Nah, ini saya sudah ubah ini data pelanggan, list bla 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 segala macam. Ini yang new plan itu jadi tambah. Lakukan beberapa perubahan. Nah, terus ubah kelas yang button gray 800 itu jadi button sukses white. Kalau yang button sukses white itu diubah berarti ini nih. Ini sebelumnya itu dia warna gray, warna abu. Nah, terus sukses itu dia berubah jadi warna hijau. Jadi berubah jadi warna hijau. Terus white itu tuh tulisannya berada tulisannya itu berwarna putih. Nah, terus kita di apanya di harusnya itu root itu pelanggan create nih, pelanggan create. Oh, nih bug selesai. Oh, agak lama nyarinya. Nih, sebelumnya itu buttonnya itu button gray 800, tapi kita ubah jadi button success test white, X white. Itu harusnya itu pelanggan create biar dia tuh pas button itu dipencet langsung ke si create-nya pelanggan. Nah, jangan lupa rootnya itu ya yang tadi bukan rootnya itu yang kita buat root baru yaitu root create-nya. Saya udah buat semua Pak, jadi kayak walaupun tidak ada perbedaannya. Nah, terus si breadcrumbnya itu kita ubah juga. Yang sebelumnya seperti ini aja kita tambahin si dashboard apa segala macam. Nah, breadcrumb itu tuh ini dia breadcrumb tuh ini. Ini tuh namanya breadcrumb. Jadi kalau misalnya yang tadi itu udah kita ubah, ini breadcrumb. Ini nemu loh perasaan. Nah, ini nih. Breadcrumb yang pertama itu ada si dashboard. Kalau gitu nggak kelihatan ada si dashboard sama ada pelanggan. Nah, si dashboard ini nih kita jadiin link, jadi harafnya tuh balik ke si dashboard. Jadi itu ini breadcrumb itu kalau breadcrumb si dashboard dipencet itu bakal balik ke dashboard gitu.
Terus, mm, 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 yang pelanggan ini kita nggak perlu dibuat linknya itu, karena kita kan sekarang lagi di halaman pelanggan itu kan, jadi nggak perlu. Nah, kalau udah selesai itu, ini dia nasamakan. Nah, terus saat klik tombol tambah data yang hijau ini, maka halaman kosong akan tampil karena function create-nya itu belum disesuaikan. Saya udah nggak sesuaiin, jadi kalau misalnya saya tambah data ini langsung ke halaman create ya. Kita lanjut aja dulu. Karena saya udah nggak sesuaikan. Nah, terus di pelanggan controller itu, nih di create ini saya sudah sesuaikan. Nah, terus kalau misalnya kita udah return view ke pelanggan create, pasti kita ngebuat view-nya si create kan. Kita buat nih view-nya si create. Dan jangan lupa membuat file baru create.blade.php di folder admin kelas pelanggan. Nah, isi indeksnya itu kita copyin aja di sini. Nah, selanjutnya tuh melakukan perubahan berikut. Si data pelanggan yang tadi itu H yang tadi itu yang si H4 itu tuh kita ganti. Kita ganti-ganti semua. Ini kita ubah si eh mana? Data pelanggan tadi itu kita tambah pelanggan. Nah, di si H4 nya itu si breadcrumb-nya ya. Nah, terus yang tadi itu jadi list seluruh pelanggan itu jadi form tambah data pelanggan atau apa kita sesuaikan aja. Nah, terus tombolnya si tambah data tadi yang tombolnya success button success white itu tuh kita ubah buttonnya itu jadi button gray lagi. Nah, terus tulisannya itu bukan tambah lagi tapi kembali. Nah, kembalinya tuh jadi kalau misalnya button itu kita pencet akan kembali ke pelanggan list. Nah, kita coba ya. Nah, breadcrumb itu sama sama kayak tadi. Nih, tambahan-tambahan breadcrumb itu. Jadi kalau misalnya diapain? Nah, ini kan tambah pelanggan nih. Kalau misalnya kita klik, kita langsung ke eh, parameter itu langsung ke pelanggan create. Nah, di pelanggan create ini nih ada si breadcrumb ya kan. Breadcrumb dashboard, pelanggan sama tambah pelanggan. Jadi kalau misalnya kita arahin ke pelanggan, kembali nih ke halaman pelanggan. Terus kalau misalnya kita bisa kembali, sama kembali juga ke halaman pelanggan. Jadi karena linknya itu menuju ke halaman tersebut. Kalau dashboard juga bisa kok nih. Nah, seharusnya itu dia cuma di atas aja ya. Ini tambahan nih. Ini semua ini tambahan. Tambahannya itu sekarang kita makan form data pelanggan. Pertama itu di page. Tadi bisa lewat dari sini ya. Yang ini nih yang bawaan dari si foldnya itu. Oh ya, di setting. Nah, di setting tuh ini nih kita mau copy. Kita mau pakai template ini tuh inspect. Nah, kalau udah ke highlight semua tuh jadi yang codingan ini nih kita copy. General information apa segala macam ini kita copy. Kita pakai itu tuh templatenya. Oh, ini kan kita buka buka lagi kan di folder itu lama gitu kan. Jadi kita pakai cara tadi aja kita copy. Terus kita create di bawah si kelas deflect justify-nya itu. Nah, ini udah saya copy si breadcrumb. Nah, ini saya tambahin di cardnya tuh. Ini isinya, ini dia. Copy di sini, di atasnya footer. Nah, tampilannya tuh akan seperti yang tadi, yang ini nih. Ada first name, last name, birthday, gender, email, phone, sama ada locationnya, bla bla segala macam. Nah, kita tuh kan, oh gitu nanti tuh. Oh ya, location. Nah, ini seharusnya location itu dihapus, jadi itu tampilannya tuh cuman ada si ini aja, cuma sampai si save all, sampai phone aja ya, locationnya kita hapus.
Nah, terus sesuaikan dengan penetapan beberapa hal berikut. Itu action formnya itu, nah itu kan itu berarti dia di store ya, karena kan nambah pelanggan, berarti dia menyimpan data kan. Yaitu di store-nya itu kita buat ini, kita ngedebug. Jadi ntar hasilnya tuh kayak hasilnya kayak teman sebelumnya di debug gitu di store-nya. Nah, terus di apa anu di webnya itu kita buat nih store-nya root, terus store-nya itu tipenya itu post karena kan dia setelah menginputkan data itu kan akan di post ya, dikirim. Jadi untuk menampilkan itu kita buat seperti ini. Terus jangan lupa diberi action formnya itu bukan. Ya, diberi ini. Di name pelanggan store. Nah, kembali ke create. eh Berikan atribut name pada setiap inputan, samakan dengan ID. Terus pada tombol save all itu simpan, ubah kesempatan gray-nya itu jadi success wait. Nah, yang berikan atribut name itu tuh samakan dengan ID. Nah, ini nih, kan ini setiap first name itu kita tambahkan atribut ini nih, name, first name, name last ID sesuai dengan ID-nya. ID-nya itu ada di nih, first name, last name, birthday, gender, email, phone. Nah, kita isi itu kan semuanya nih ada last name, terus di sini ada name-nya birthday, tipenya itu date, terus sini ada name gender, sama ada name email dan name phone. Nah kan udah itu semua. Siapa tadi? Oh ya, button save all-nya itu gray ini kita ubah jadi button apa ya? Save all jadi simpan jadi button success white. Button. Jadi simpan. Nah, berubah jadi simpan. Nah, terus pada fungsinya itu kita pakai debug kan. Nah, jadi kalau misalnya datanya ini diisi, kita first name-nya ini, last name-nya itu ini, terus monthnya itu 11 bulan 11 2000. Nah, gendernya ini kita pilih email, nomor HP-nya angka. Nah, kalau bisa kita simpan. Nah, ini tampilan debugnya yaitu ada tokennya, ada first name-nya itu tadi sama, last name tadi sama, birthday-nya itu tadi ini. Nah, gender kenapa ini angka 1? Bukan tadi kan saya pilihnya female kan, tapi kenapa hasilnya itu angka 1? Karena di sini si gendernya itu tuh value-nya itu 1, namanya, nama untuk tampilannya itu female. Nah, kecuali kalau misalnya saya buat sini uh, ininya juga female nih, kita coba ya, value-nya itu female, itu akan jadi kayak gini. Ulang ya, gendernya gendernya gender gendernya female. Nih, nah female kan karena value-nya udah kita ubah jadi female bukan 1 lagi. Jangan lihat Spotify. eh Mana dia? Gender value-nya udah female. Dah, kian lagi Spotify.
Nah, jika berhasil maka tampilannya akan seperti berikut. Ya, di debug lah kan. Tolong, 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 tolong. Ini kenapa nggak bisa keluar? Dah, sekian dari saya. Terima kasih Bapak sudah mau lama-lama. Oh ya, cara cara input foto tadi udah muncul kan? Dan input fotonya udah kok. Nih, udah muncul nih fotonya si profil berapa tadi itu dia? Profil 3 ya. Udah muncul kok. Nah, jadi udah sekian dari saya. Maaf, 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 mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.